Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Apa? Yu Huang menatap Fang Han dengan dalam, hatinya terguncang hebat. Ia sama sekali tidak menyangka adik seperguruannya memiliki ambisi sebesar itu, bahkan ingin mengendalikan surga. Namun, jika benar seperti yang dikatakannya, menemukan ibu petir penguasa langit, menemukan Feng Baiyu, serta para keturunan Hong Meng Dao, semuanya berkumpul di Sekte Yu Hua, lalu membebaskan Raja Suci akhir, ditambah penguasa langit Chaos, dua raksasa agung bersatu, benar-benar mungkin menggulingkan surga dan membangun kekuatan baru. Belum lagi yang lain, hanya Raja Suci akhir saja sudah nyaris mendekati eksistensi Raja Dewa. Banyak penguasa langit mengepungnya, banyak pula yang dibunuh olehnya, hingga akhirnya ia disegel oleh beberapa penguasa langit yang telah melewati era Chaos, bahkan ada yang harus mengorbankan nyawa. Jika para keturunan Hong Meng Dao memanggil para ahli Hong Meng, maka itu benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika para penguasa langit surga masih ada, tetap akan digulingkan. Terlebih lagi, ibu petir penguasa langit hampir pasti dapat berkultivasi menjadi penguasa langit sejati. Ia sudah menjadi legenda di antara banyak penguasa langit. Selama ia tidak mati, kejayaannya di masa lalu pasti akan pulih. Membayangkan semua tokoh itu berkumpul, seperti apa Sekte Yu Hua nanti. Hati Yu Huang bergejolak. Kakak seperguruan, jangan ragu lagi, sudah terlambat. Lihat itu, 4 kaisar agung dan 5 tetua klan Hua sedang bertarung sengit. Cahaya ilahi Fang Han berkilat cepat, niat membunuh membubung, energi memadat. Bagus, aku dengar darimu, orang-orang ini tidak mematuhi aturan, kita juga tidak perlu mematuhi. Yu Huang akhirnya mengambil keputusan. Kemarahan dalam hatinya terhadap kaisar kegelapan dan yang lain tidak bisa lagi ditekan. Jalan seorang raja adalah membunuh. Wus, Yu Huang bergerak. 4 tebasan pedang berturut-turut. Setiap tebasan mengguncang langit dan bumi, membunuh ke arah 4 kaisar. Energi darah dan kekuatan di tubuhnya meledak sepenuhnya, roh memadat hingga ekstrim. Di atas kepalanya, cahaya kitab suci naik turun, aura menekan langit dan bumi. Pada saat yang sama, totem guanci di tangannya berputar di udara, dikorbankan ke dalam kehampaan, langsung mengarah pada 4 kaisar dan 5 tetua klan Hua yang terjebak dalam formasi. Kekuatan totem guanci kini berada di puncak dewa leluhur, jauh melampaui pedang. Begitu muncul, kekuatannya langsung menyelimuti langit. Bahkan jika para kaisar berubah menjadi debu ruang, mereka tetap tidak bisa lolos. Yu Huang, kau mengkhianati keadilan. Fluktuasi energi yang dahsyat membuat 4 kaisar terkejut. Mereka segera mengaktifkan artefak masing-masing, membakar energi vital untuk menahan serangan. Pengkhianatan, kalian bicara tentang itu. Fang Han mencibir, kalian pikir aku tidak tahu isi hati kalian. Begitu kalian dilepas, kalian pasti kembali bersekongkol. Kalian pikir aku bodoh. Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar Buddha Tiancan muncul di belakangnya. Tangan besar menyapu, langsung menghancurkan pertahanan 4 kaisar. 8 sekte Buddha, seni rahasia Wu Gui Santu. 33 surga, teknik tinju ilahi. Saat ini, Fang Han sudah benar-benar berniat membunuh. Ia menarik napas dalam, seluruh tubuhnya bergetar, kekuatan meningkat puluhan kali lipat. Satu pukulan dilayangkan, bayangan tinju muncul 33 lapis, 33 kali kekuatan tempur meledak. Bom, kekuatannya setara 500 santo. Dikalikan 33, setara 10.000 santo menyerang bersamaan. Bom, 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 bom. 4 kaisar langsung terpukul hancur, tubuh mereka meledak menjadi pecahan, hanya inti kehidupan tersisa. Dalam sekejap, mereka disapu oleh Yu Huang dan dilempar ke dalam totem guanci. Tak ada perlawanan sama sekali. Yu Huang, Feng Yuan, kalian tidak akan mati dengan baik. Kutukan menggema dari dalam guci. Wajah Yu Huang tetap dingin. Ia membalik totem guanci, dan 5 tetua klan Hua juga langsung tersapu masuk, disegel tanpa ampun. Pergi, kita kembali ke sekte. Dengan satu tebasan pedang, ruang terbelah. Mereka kembali ke sekte Yu Hua, memasuki inti surga, ke tempat paling dalam yang dipenuhi segel kuno. Tempat ini ditinggalkan oleh Hua Tianjun. Bahkan penguasa langit butuh 7 hari untuk menembusnya, kata Yu Huang. Bagus, kakak, mari kita olah mereka, jawab Fang Han sambil menenangkan pikirannya.
Totem Guanci, buka. 9 sosok langsung terpental keluar, 9 kaisar. Mereka semua terperangkap dalam totem, berjuang keras, tetapi sia-sia. Energi Yu Huang terus menekan mereka. Fang Han diam-diam terkejut. Tanpa bantuan Yu Huang, ia tidak mungkin menekan 9 kaisar sekaligus. Ini benar-benar panen besar. Hua Tianjun tidak akan membiarkan kalian pergi. Hua Wencang meraung histeris. Dia akan segera kembali. Kalian semua akan mati. Fang Han hanya mencibir. Api tak terhingga menyembur dari 8 pagoda di atas kepalanya, menyatu dengan asal energi Kaisar Api. Latar belakangku tidak lebih lemah dari kalian, katanya dingin. Siapa? Penguasa langit Chaos. Seketika, semua kaisar membeku. Nama itu adalah tabu di seluruh surga. Pada masa lalu, penguasa langit Chaos sendirian melawan 5 penguasa langit besar, Chaos, keabadian, bencana, kaisar petir, dan pembunuh, lalu tetap berhasil lolos. Di hadapannya, para kaisar ini hanyalah semut. Jika ia benar-benar pelindung Fang Han, maka bahkan penguasa langit bencana pun tidak akan berani bertindak gegabah. Makna antara pelindung dan murid, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Seorang murid, jika mati, gurunya mungkin hanya akan membalas dendam setelah kejadian. Namun seorang pelindung akan selalu mengawasi, tidak membiarkan siapapun menyentuhmu sedikit pun. Seorang penguasa langit yang telah melewati banyak era chaos, secara pribadi melindungi Fang Han, lalu sebenarnya, dia ini apa? Tidak mungkin, mana mungkin, kaisar itu terus menggeleng. Aku tidak percaya pelindungmu adalah penguasa langit chaos. Di antara para penguasa langit, selain kaisar petir yang lahir di era ini, keabadian dan bencana telah melewati 5 era, pembunuh melewati 4 era, sedangkan penguasa langit Chaos telah melewati 6 era. Ia telah menyaksikan 6 kali kehancuran langit dan bumi. Bahkan 5 penguasa langit pun tidak mampu melukainya. Dan dia justru melindungimu. Apa kau reinkarnasi Raja Dewa? Fang Han tertawa kecil. Kau tidak percaya? Baik, akan kuberitahu fakta. Dulu, ketika Nang Mongbei mencoba mencariku masalah, ia dihentikan oleh kehendak penguasa langit Chaos. Bahkan kemudian ia dijadikan murid terdaftar, dan kekuatannya melonjak hingga ranah kaisar. Itu semua hanya karena satu pikiran dari penguasa langit. Menurutmu, itu bukan kekuatan penguasa langit? Wajah semua orang berubah drastis. Hua Wencang tiba-tiba meraung. Kau pembawa bencana, kau akan menghancurkan sekte Yu Hua. Yu Huang, cepat bunuh dia. Tangkap dia dan serahkan ke surga. Itu jasa besar. Yu Huang hanya memandangnya dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Hua Wencang, memiliki keturunan sepertimu adalah kesalahan bagi Hua Tianjun. Keberadaanmu hanya mempermalukannya. Nada suaranya dingin. Awalnya aku tidak berniat bertindak keras. Tapi sekarang, aku akan mencabut semua hukummu, menjadikanmu manusia fana, lalu membersihkan seluruh klan Hua. Kalian ini, kanker sekte. Fang Han menghela napas pelan, menatap 5 tetua klan Hua dengan tatapan kasihan. Sudah mencapai ranah kaisar, namun tetap bodoh, diperbudak kepentingan pribadi. Hua Tianjun akan kembali. Kalian akan mati, teriak Hua Wencang histeris. Benarkah? Fang Han mencibir. Saat Hong Mengdao, ibu petir penguasa langit, dan Raja Suci akhir kembali, Hua Tianjun hanya akan dihancurkan dengan mudah. Kata-kata itu membuat 5 tetua hampir memuntahkan darah. Kau bahkan tidak menaruh pendiri sekte di matamu. Ini pemberontakan. Zaman telah berubah, jawab Fang Han tenang. Darah yang ia tinggalkan kini justru menjadi racun bagi sekte. Sekte Yu Hua tetap sekte Yu Hua. Hua Tianjun tetap Hua Tianjun. Tidak bisa disamakan. Aura di sekitarnya mulai bergetar. Kakak, bantu aku. Aku akan mencabut esensi, darah, dan hukum mereka. Sebelum pertempuran jenius surga dimulai, aku harus menjadikan 8 pagoda sebagai artefak abadi tingkat raja. Baik, jawab Yu Huang mantap. Aku akan membantumu mempercepatnya. Setelah itu, aku akan keluar. Keluar. Fang Han terkejut. Yu Huang mengangkat totem Guanci. Artefak ini masih kekurangan kekuatan. Saat ini pasukan barbar menyerang 100.000 negara. Itu adalah kesempatan besar. Aku akan membantai mereka, menangkap raja dan santo barbar, lalu memurnikan semuanya ke dalam guci ini. Aura membunuhnya membubung tinggi. Pada akhirnya, artefak ini akan menjadi artefak abadi tingkat raja terkuat.
bahkan bisa berkembang menjadi artefak suci. Saat itu, Sekte Yuhua benar-benar akan memiliki pijakan di antara penguasa langit. Fang Han mengangguk. Rencana yang bagus. Tatapannya kembali dingin. Sekarang, giliran kalian. 5 tetua klan Hua, mati. Wus. Ia membuka mulut, dan peta Wu Gui Santu terbang keluar, langsung menelan mereka. Kaisar Buddha Tianchan muncul dan menamparkan. Bom! Tubuh 5 tetua langsung hancur menjadi kabut darah. Hukum mereka, semua, milikku. 8 pagoda muncul di atas kepalanya, api tak terbatas membakar segalanya. Hukum Dewa Emas, energi darah, semuanya ditarik masuk. Langit dan bumi beresonansi. Fang Han kemudian mengaktifkan seni rahasia Wan Bao tertinggi. Dari kehampaan, aliran harta tak berujung turun seperti sungai panjang, langsung menyatu ke dalam 8 pagoda. Para kaisar yang tersisa langsung pucat. Dia terhubung dengan dunia harta. Ini gila, bahkan penguasa langit tidak berani menyerap seperti ini. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar bisa menempa artefak tingkat raja. Aura 8 pagoda semakin mengerikan. Ratusan juta bayangan naga menyusut menjadi simbol naga, berputar di atas artefak. Kemudian, Fang Han memanggil kitab era. Dalam sekejap, kehampaan menampilkan bayangan peradaban naga kuno, lahir, berkembang, berperang, hingga membangun dunia naga. Pengetahuan mengalir deras ke dalam pikirannya. Sementara itu, menekan, Yu Huang mengangkat tangan. Kekuatan formasi Sekte Yuhua turun seperti langit runtuh, langsung menekan 4 kaisar hingga tak bisa bergerak. Di dalam sekte ini, bahkan ahli, hidup bersama langit dan bumi pun bukan tandinganku. Energi mereka disedot, hukum mereka ditarik keluar dengan kecepatan 10 kali lipat. Semua kekuatan itu mengalir ke 8 pagoda. Aura menekan langit dan bumi. Kekuatan mengguncang kehampaan, dan sesuatu yang lebih besar sedang lahir. Peradaban naga naik lagi. Pada saat ini, Fang Han akhirnya benar-benar memahami kekuatan 8 pagoda. Artefak ini memang layak disebut senjata utama ras naga, jelas bukan benda biasa. Dalam proses pemurnian berikutnya, kekuatan sejatinya akan sepenuhnya terungkap. Saat ini, 8 pagoda telah menyerap seluruh energi darah, energi vital, dan hukum dari 6 kaisar, 5 tetua klan Hua dan Kaisar Lai. Betapa mengerikannya kekuatan para kaisar itu. Energi mereka cukup untuk menghancurkan siapapun secara langsung. Namun semuanya tetap tertampung di dalam 8 pagoda. Ketika Fang Han menuangkan kekuatannya, ia melihat struktur dalam pagoda mulai berubah menjadi bentuk seperti negeri kristal ilahi. Namun bukan kristal biasa, melainkan naga kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian menyerupai makhluk barbar, tetapi auranya murni. Ini adalah tanda bahwa 8 pagoda sedang berevolusi, semakin mendekati artefak abadi tingkat raja. Tanpa ragu, Fang Han kembali mengerahkan kekuatan. Wus! Bayangan dunia harta muncul di langit, dan lebih banyak harta ditarik turun. 5 tetua klan Hua kini sudah lemah tak berdaya, bahkan untuk mengutuk pun tidak mampu. Terutama Hua Wenchang, keadaannya paling menyedihkan. Senjata sihir, pil, material, bahkan kitab Daud di tubuhnya, semuanya berubah menjadi naga, lalu dibakar oleh api 8 pagoda, menghilangkan kotoran dan menyisakan esensi paling murni. Artefakku, Panji Kaisar 99, kornukopiaku, pil tingkat raja itu, tungku alkimiaku, binatang rohku, Fang Han, kau binatang, Yu Huang, kalian semua binatang, bunuh aku kalau berani, aku akan bereinkarnasi dan kembali. Aku akan menjadi penguasa langit. Jeritan Hua Wenchang menggema, penuh keputusasaan. Namun semua hartanya tetap dilahap. Panji Kaisar 99, sebanyak 981 bendera puncak tingkat atas, hampir mencapai artefak abadi tingkat raja, semuanya ditelan. Kornukopia yang berisi banyak harta, juga dilebur. Begitu pula harta milik tetua lainnya. Selama bertahun-tahun mereka menjarah dan mengumpulkan kekayaan. Kini, semuanya dihancurkan oleh Fang Han, dimurnikan, dan diserap. Bahkan, lebih dari 300 urat nadi roh tingkat raja ditemukan di tubuh Hua Wenchang. Total dari 5 tetua, 840 urat nadi roh tingkat raja. Energi roh suci mereka juga disatukan dan langsung ditelan oleh Fang Han, menyatu ke dalam tubuhnya.
Di atas 8 pagoda, energi naga kembali melonjak. Naga-naga itu memadat, membentuk ruang kecil seperti dunia naga. Benih dunia naga telah terbentuk. Hati Fang Han dipenuhi kegembiraan. Di dalam ruang itu sudah ada gunung, sungai, bahkan naga kecil yang kuat. Ini adalah terobosan besar. Sementara itu, 2-3 jam berlalu. 5 tetua klan Hua jatuh dari langit. Kulit keriput, tubuh lemah, bahkan terbang pun tidak mampu. Mereka kembali ke tingkat dewa awal, gumam salah satu kaisar dengan ngeri. Dari puncak dunia, menjadi yang paling lemah. Hua Wencang menatap tangannya yang keriput, matanya kosong penuh kebencian. Kalian terlalu kejam. Yu Huang berkata tenang. Sejak kalian bersekongkol untuk membunuhku, kalian seharusnya sudah memikirkan akhir ini. Aku tidak akan membunuh kalian, kalian akan hidup untuk menyaksikan kebangkitan Sekte Yu Hua. Dengan lambaian tangan, ia membawa mereka pergi bersama totem Guanci. Sebelum pergi, suaranya bergema. Semua hukum mereka sudah kau serap. Kekuatanmu kini cukup untuk menekan 4 kaisar. Aku akan pergi membantai barbar dan memperkuat artefak. Semoga kau berhasil menembus artefak abadi tingkat raja. Pergilah dengan tenang, kakak, jawab Fang Han. Sebuah token jatuh dari langit. Simbol Sekte Yu Hua. Kau bertindak atas namaku. Baik, setelah menerima token, Fang Han menoleh ke 4 kaisar yang tersisa. Sekarang, giliran kalian. Suaranya seperti dewa kematian. Kalian punya banyak harta, pil, dan kekuatan. Serahkan sendiri, atau aku yang mengambilnya. Wajah kaisar kegelapan langsung pucat. Jangan bunuh aku. Aku anggota surga. Aku tahu rahasia harta kaisar malam. Aku akan beri semuanya. Fang Han tersenyum tipis. Menggoda, tapi tidak perlu. Aku bisa mengambil semuanya dari ingatanmu. Wus. Ia langsung mencengkeram kepala kaisar kegelapan. Ah! Jeritan menyayat. Energi hitam ditarik keluar, mengalir ke 8 pagoda. Menara kegelapan setengah artefak abadi tingkat raja, hancur, berubah menjadi 9 naga gelap. Ratusan ribu simbol kaisar malam, berubah menjadi naga. Baju zirah, senjata, pil, semuanya terbang dan melebur. Kaisar kegelapan, yang kekuasaannya melampaui 5 tetua, berubah menjadi sumber daya hidup. Lebih dari 800 urat nadi roh tingkat raja, keluar dari tubuhnya. Fang Han bahkan hampir mati rasa melihat jumlah kekayaan itu. Dulu, demi 1 urat nadi roh tingkat raja saja ia harus bertaruh nyawa. Sekarang, ratusan muncul sekaligus. Perbedaan antara Dewa Emas dan Kaisar, benar-benar seperti langit dan bumi. Aura 8 pagoda semakin menekan langit dan bumi. Kekuatan mengguncang kehampaan, dan langkah menuju artefak abadi tingkat raja, semakin dekat. Kaisar kegelapan, akhirnya sepenuhnya dimurnikan. Keturunan Kaisar malam itu benar-benar dilahap habis oleh Fang Han, seluruh esensi, hukum, dan kekuatannya dilebur ke dalam 8 pagoda. Dengan kekuatannya saat ini, memurnikan Kaisar seperti itu, bukan lagi hal sulit. Meski begitu, posisi Kaisar kegelapan hanyalah warisan. Setelah satu mati, akan ada penerus baru yang naik. Sejak berdirinya Istana Kaisar Kegelapan, sudah tak terhitung generasi yang berganti. Yang barusan, hanyalah generasi kelima. Namun, kekuatan hukumnya jauh lebih kuat dibanding Hua Wencang. Saat dimurnikan, cahaya hitam naik ke puncak 8 pagoda, berubah menjadi matahari gelap yang berputar, memancarkan api hitam yang membakar segalanya, bahkan saling melengkapi dengan api Kaisar Api. Jeritan Kaisar Kegelapan menggema. Bocah, kau tidak akan mati dengan baik. Namun, suaranya terputus, lenyap sepenuhnya. Kau mengutukku tidak akan mati, justru itu benar, kata Fang Han santai. Tubuhnya membesar beberapa inci, otot kristalnya menggembung, memancarkan cahaya halus. Pada saat ini, setiap orang bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan dari dirinya. Satu pukulan saja cukup untuk menghancurkan dunia. Sekarang, kalian bertiga berikutnya. Tatapan Fang Han jatuh pada 3 kaisar yang tersisa. Ketakutan memenuhi wajah mereka. Jangan bunuh aku. Kaisar Yan akhirnya bersuara. Aku bisa menangkap Chen Zhenghua untukmu. Aku akan mempersembahkannya setiap hari. Alasan seperti itu, masih ingin hidup. Fang Han mencibir. Pak, satu telapak mengenai dadanya. Jantung Kaisar Yan langsung menyusut, berubah menjadi inti berdenyut yang hampir menyatu dengan ritme langit dan bumi.
Dalam sekejap, semua harta, pil, dan urat nadi roh terhisap keluar. Percuma bicara, katanya dingin. Kau tetap akan mati. Jeritan Kaisar Yan menggema. Namun tak lama, ia juga mulai dimurnikan. Kaisar pembunuh yang melihat itu, akhirnya gemetar. Seumur hidup ia membunuh tanpa rasa takut. Namun sekarang, ia takut. Jangan bunuh aku, teriaknya panik. Aku bisa membunuh siapapun untukmu. Aku bisa membawamu ke wilayah penguasa langit pembunuh. Sekarang dia sedang dalam masa paling lemah. Fang Han sedikit tertarik. Oh, jelaskan. Kaisar pembunuh buru-buru berkata, di dunia bawah muncul seorang pemuda, putra pembunuh. Ia adalah reinkarnasi bagian penting dari penguasa langit pembunuh. Saat ini penguasa langit sedang berkultivasi tertutup, seluruh kehendaknya terkonsentrasi. Ini adalah momen terlemah dalam semua era. Fang Han terdiam sejenak. Lalu, kau tahu terlalu banyak, bukan hal baik. Wus, ia langsung menyerang. Tidak, jeritan Kaisar pembunuh terputus. Semua esensi, hukum, dan kekuatannya diserap. Balasan karma. Fang Han tertawa dingin. Aku adalah penguasa karma itu sendiri. Satu persatu, 3 kaisar tersisa dimurnikan. Jeritan terakhir mereka menggema, lalu lenyap tanpa jejak. Kini, 4 kaisar telah sepenuhnya dilebur. Tak ada satupun energi yang terbuang. Semua masuk ke dalam 8 pagoda. Namun kekuatan itu terlalu besar. Tubuh Fang Han hampir tak mampu menahannya. Hukum-hukum liar seperti kuda lepas kendali, mengamuk di dalam dirinya. Lapisan demi lapisan energi membentuk kepompong di sekelilingnya. Beberapa bahkan hampir tak bisa ia serap. Tidak boleh terbuang, semua harus diserap. Ia mengangkat kepala dan meraung. Dunia harta terbuka sepenuhnya. Bom, 49 urat nadi roh tingkat raja dibakar sekaligus. Ruang hancur, jalur menuju dunia harta terbuka lebar. Aliran energi seperti samudra turun membanjiri segalanya. Seluruh ruangan berubah menjadi lautan harta. Fang Han duduk di tengahnya, menyerap tanpa henti. Ia bahkan mengatur waktu. 1 jam menjadi 1000 tahun. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap. 8 pagoda terus berubah. 10.000 tahun kemudian, struktur artefak dipenuhi pola Dao, jejak langit, aura raja mulai lahir. Tubuh Fang Han pun berubah tanpa henti. Tubuh penciptaan, tubuh asal, tubuh kebebasan, tubuh legenda, tubuh akhir. Semua berganti dalam siklus tak terduga. Di belakangnya, Kaisar Buddha Tianchan muncul. Kekuatannya hampir pulih ke puncak. Ia langsung membakar 100 urat nadi roh tingkat raja lagi, membuka jalur dunia harta lebih lebar. Gunung demi gunung harta ditarik masuk ke dalam 8 pagoda. Ia membantu memperkuat artefak itu. Akhirnya, langit bergetar, aura raja menyembur keluar, petir menyambar, formasi Dao muncul, aura menekan langit dan bumi. Kekuatan mengguncang kehampaan. 8 pagoda, akhirnya akan naik menjadi artefak abadi tingkat raja. Dan sekarang, kesengsaraan petir akan turun. Di dalam dunia harta yang misterius, sejumlah artefak abadi tingkat raja berkumpul di lautan harta tanpa batas. Bentuk mereka beragam: pisau, pedang, kapak, menara, tungku, kecapi, masing-masing memancarkan aura yang menekan langit dan bumi. Tatapan mereka semua tertuju pada satu pusaran besar. Ekspresi mereka penuh keterkejutan. Orang yang menyerap energi dunia harta ini, kekuatannya terlalu besar. Bahkan sumber inti Dao kita ikut bergetar, ujar sebuah menara dengan nada tidak puas. Tidak ada pilihan, jawab artefak lain. Ini perintah tingkat atas. Penguasa langit Chaos telah berkomunikasi dengan para leluhur kita. Orang ini harus dibiarkan mengambil harta. 8 pagoda, benar-benar 8 pagoda. Kita bahkan tidak memiliki artefak seperti ini di dunia harta. Begitu berhasil, ia mungkin akan menjadi artefak abadi tingkat raja nomor 1. Salah satu artefak yang berbentuk gerbang Xuanzang, diam mengamati. Aura itu, ranah, hidup bersama langit dan bumi. Ia menempa dirinya sendiri seperti artefak, ini jenius langka yang tidak muncul selama jutaan tahun. Semua artefak terdiam. Kemudian, lihat. Kesengsaraan petirnya datang. Di inti sekte Yuhua, Fang Han berdiri tenang. Langit di atas 8 pagoda dipenuhi petir. Petir berubah menjadi peta Dao, gelombang langit, jejak langit, bahkan sosok manusia petir dan istana petir. Namun, Fang Han hanya tersenyum. Kesengsaraan seperti ini terlalu lemah. Wus,
Ia menghembuskan napas. Dengan kedua tangan, ia langsung merobek hukum langit. Bom! Petir hancur, berubah menjadi naga petir, lalu langsung diserap ke dalam 8 pagoda. Satu demi satu kesengsaraan, dihancurkan dan ditelan. Tak lama kemudian, seluruh 8 pagoda bergetar hebat. Aura raja menyembur keluar, energi menembus 840 juta ruang. Kekuatan mengguncang kehampaan, sejarah masa lalu dan masa depan seakan beresonansi. Artefak abadi tingkat raja, lahir. Di kehampaan, bayangan raja muncul seperti serpihan salju, lalu menghilang. 8 pagoda perlahan berputar, seolah mampu melahirkan raja sebanyak pasir sungai Gangga. Pada saat yang sama, tubuh Fang Han bergetar. Simbol naga leluhur muncul di setiap kristal tubuhnya. Setiap kristal berubah menjadi dunia kecil, masing-masing memiliki segel naga. Kekuatannya berlipat ganda lagi. Fisiknya melampaui kaisar biasa. Sekarang, kekuatanku sudah melampaui kebanyakan kaisar, gumamnya. Dengan 8 pagoda, aku bahkan bisa membunuh kaisar. Ia merasakan kekuatan mengalir deras di tubuhnya. Aura menekan langit dan bumi. Niat membunuh membubung. 8 pagoda kini menjadi artefak terkuat miliknya, melampaui Wu Gui Santu. Artefak ini ditempa dari darah dan hukum 10 kaisar. Sebuah pencapaian yang bahkan penguasa langit pun jarang lakukan. Jika kabar ini tersebar, seluruh dunia abadi akan gemetar. Di dalam 8 pagoda, tersimpan ingatan 10 kaisar, pengalaman kultivasi mereka, rahasia dao mereka. Namun Fang Han tidak langsung menyerapnya. Terlalu berbahaya. Jika dipaksakan, ia bisa kehilangan jati diri. Aku harus mencerna ini perlahan. Ia menenangkan pikirannya, kemudian memeriksa hasilnya. Lebih dari 3.000 urat nadi roh tingkat raja kini berada dalam tubuhnya. Ditambah energi roh suci yang terus berputar seperti matahari. Kekayaannya bahkan melampaui sebagian ahli setengah langkah penguasa langit. Kini, di bawah penguasa langit, hampir tidak ada yang bisa membunuhnya. Namun Fang Han tetap sadar, selama belum menjadi penguasa langit, aku tetap semut di hadapan mereka. Perbedaan itu terlalu besar, tak bisa diukur. Ia menarik napas panjang, masih ada jalan panjang, namun matanya kembali tajam. Sekarang, tinggal 2 hari sebelum pertempuran jenius surga. Ia melangkah keluar dari inti sekte. Token di tangannya berkilau. Klan Hua saatnya dibersihkan. Aura dingin menyelimuti dirinya. Langkahnya ringan, namun niat membunuhnya mengguncang langit dan bumi. Setelah Fang Han berhasil meningkatkan 8 pagoda menjadi artefak abadi tingkat raja, semangatnya membubung tinggi. Kini, hanya dengan artefak itu saja, ia sudah mampu membunuh kaisar. Bahkan para dewa pun bukan lagi tandingannya. Ia pun mengambil keputusan, membersihkan sekte Yuhua dari dalam. Melangkah keluar dari inti wilayah sekte, ia mendarat di depan sebuah aula megah. Di sana berdiri tempat suci tertinggi sekte, tempat para petinggi memutuskan segala urusan besar. Di depan aula terdapat monumen batu raksasa dengan 3 kata besar. Aula pengadilan. Di hadapan aula terbentang sebuah alun-alun luas. Banyak tetua dan pelindung duduk bersila, menyerap energi roh yang sangat pekat. Aura di tempat ini sangat murni, bahkan mengandung jejak energi asal dan energi roh suci. Saat Fang Han mendarat, banyak ahli langsung membuka mata. Tatapan mereka berubah, khususnya anggota klan Hua. Mata mereka dipenuhi penghinaan, kewaspadaan, dan niat membunuh. Mereka sudah mengetahui kekuatan Fang Han. Jika ia dibiarkan tumbuh lebih jauh, maka keseimbangan kekuasaan sekte akan runtuh, dan klan Hua akan berada di posisi lemah. Namun Fang Han sama sekali tidak mempedulikan mereka. Ia berjalan lurus menuju aula pengadilan. Tujuannya sangat jelas, masuk ke dalam, duduk di singgasana tertinggi, menggunakan token untuk memanggil seluruh santo dan kaisar, lalu melakukan pembersihan besar-besaran. Dia mau apa? Masuk aula pengadilan tanpa pemanggilan. Itu kejahatan besar. Ini pemberontakan. Kerumunan langsung gempar. Dalam sekte, aula pengadilan ibarat istana kaisar. Tanpa sidang resmi, tidak ada yang boleh masuk. Namun langkah Fang Han tetap tenang. Aura raja menyelimuti tubuhnya. Ia berjalan hingga ke pintu aula. Berhenti. Penjaga menghadang. Ini aula pengadilan, tempat sidang tertinggi sekte Yuhua. Kau berani menerobos, apakah kau mencari kematian? Bom! Serangan langsung dilancarkan. Namun, satu dengusan dari Fang Han.
Gelombang suara menghantam. Semua penjaga langsung membeku di tempat. Mereka bahkan tidak mampu bergerak. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Tanpa berhenti, ia melangkah masuk. Dia benar-benar masuk. Ini gila. Pemberontakan. Cepat panggil para santo. Alarm langsung menggema. Gendang perang ditabuh. Pesan ilahi menyebar ke seluruh sekte. Para santo, para kaisar, bahkan leluhur yang tertidur, semua mulai terbangun. Satu persatu sosok kuat mulai berdatangan. Sementara itu, Fang Han melangkah ke dalam aula. Tatapannya lurus ke depan. Di sana terdapat deretan singgasana besar. Dan di tengah, sebuah singgasana putih raksasa bersinar, dihiasi cahaya seperti bulu, memancarkan aura tertinggi. Tanpa ragu, ia melompat naik, lalu duduk di atasnya. Aura menekan langit dan bumi langsung menyebar. Kesunyian menyelimuti seluruh aula. Dalam sekejap, ia seperti penguasa tertinggi, duduk di atas 10.000 makhluk. Fang Han mengepalkan tangan perlahan. Perasaan menguasai segalanya muncul dalam hatinya. Di dunia bawah, ia pernah duduk di singgasana sekte. Kini, di surga, ia kembali duduk di singgasana tertinggi. Apakah aku bisa benar-benar mengendalikan sekte ini, tergantung hari ini. Di luar aula, semua orang meledak. Dia duduk di singgasana. Ini pemberontakan besar. Belum pernah ada murid seberani ini. Semua orang kumpul, bunuh dia. Para putra suci, para murid inti, para dewa emas, semua berkumpul di depan aula. Beberapa murid bahkan menunjukkan ekspresi panik. Kakak Fang, apa yang kau lakukan? Ini bencana besar, teriak seseorang. Namun ada juga yang diam-diam bersukacita. Seperti Hua Zentian, Zhu Chongyang, dan Wan Xian. Dia benar-benar mencari mati. Tidak perlu kita bergerak, dia sudah tamat. Ini kejahatan pemberontakan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tepat saat itu, bom, langit terbelah. Seorang kaisar turun, aura menekan segalanya. Ia adalah seorang kaisar kuno, bukan dari klan Hua. Tetapi kekuatannya bahkan melampaui banyak kaisar lainnya. Begitu mendarat, tatapannya langsung tertuju pada Fang Han. Niat membunuh membubung. Kau berani melakukan hal sebesar ini? Turun sekarang juga. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menyerang. Telapak raksasa muncul di udara, membawa kekuatan yang dapat menghancurkan langit. Langsung menekan ke arah Fang Han. Pertarungan besar akan segera pecah. Fang Han menerobos aula pengadilan dan langsung duduk di singgasana tertinggi. Di mata siapapun, ini adalah tindakan pemberontakan besar. Namun reputasinya setelah membantai pasukan barbar telah menyebar luas. Semua orang tahu kekuatannya. Para santo biasa tidak berani bergerak. Ia pernah di depan banyak orang membunuh dan memurnikan para santo barbar. Aura menekan langit dan bumi, membuat siapapun gentar. Hanya para kaisar yang berani bertindak. Saat itu, Kaisar Bing muncul. Tanpa ragu, ia langsung menyerang. Fang Han, kau berani bertindak seperti ini, apa kau ingin mati? Langit runtuh, ratusan ribu senjata muncul, menyapu seperti badai, menghancurkan ruang. Namun Fang Han tetap duduk tenang. Tatapannya dingin, sebuah cakar naga raksasa muncul dari tubuhnya. Wus, semua senjata langsung tertangkap. Lalu, teknik pamungkas dilepaskan. Segel naga lilin, bom, serangan Kaisar Bing langsung hancur. Tubuhnya terpental keluar aula, darah muncrat. Sunyi, semua orang terpaku. Kaisar Bing kalah dalam satu serangan. Ini tidak mungkin. Di antara kerumunan, seorang dewa emas gemetar. Ia adalah jenius yang dahulu ingin menyaingi Fang Han. Namun sekarang, ia bahkan tidak layak dibandingkan. Perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Saat itu, cahaya bulan turun dari langit. Seorang wanita muncul, Kaisar Yue. Ia segera membantu Kaisar Bing pulih. Tak lama kemudian, aroma harum memenuhi udara. Seorang wanita lain muncul, Kaisar Mei. Kini tiga kaisar berdiri berdampingan. Aura mereka menekan segalanya. Turun sekarang. Kaisar Yue dan Kaisar Mei menyerang bersamaan. Kekuatan miliaran dewa meledak. Langit dan bumi beresonansi. Namun, Fang Han hanya mendengus. 8 pagoda muncul di atas kepalanya. Seperti gunung purba, serangan itu langsung diserap tanpa sisa. Seperti laut tanpa dasar, semua orang mundur ketakutan. Artefak abadi tingkat raja, 8 pagoda benar-benar berhasil. Dia bisa membunuh kaisar. Suasana berubah drastis. Saat itu, satu persatu kaisar muncul. Kaisar Es,
Kaisar Zhu, Kaisar Zong, Kaisar Mu, total 7 kaisar berdiri berjajar. Aura mereka mengguncang kehampaan. Seluruh aula pengadilan dipenuhi tekanan. Namun Fang Han tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tangan, duduk, nada suaranya tenang, namun mengandung wibawa mutlak. Seorang santo dari klan Hua langsung berteriak, "Bunuh dia, dia pemberontak." Namun, suaranya tiba-tiba terhenti. Matanya terpaku pada sebuah token di tangan Fang Han. Langit bersalju, burung bangau terbang bebas. Token itu, simbol tertinggi Sekte Yu Hua. Para kaisar terkejut. Itu token penguasa sekte. Fang Han kembali duduk di singgasana. Aura menekan langit dan bumi. Sekte ini sedang dalam kekacauan. Yu Huang sedang berkultivasi dan menyerahkan wewenang kepadaku. Mulai sekarang, aku memimpin sekte sementara. Kata-katanya menggema di seluruh aula. Semua orang terdiam. Namun, Kaisar Bing berbicara, "Ini tidak masuk akal." Kaisar Yue menambahkan, "Hal sebesar ini tidak mungkin dilakukan diam-diam." Santo klan Hua meraung, "Itu palsu, dia berbohong." Namun Kaisar Mu yang selama ini diam akhirnya berbicara, "Itu asli, di dalamnya ada aura Yu Huang." Suasana semakin tegang, semua mata tertuju pada Fang Han. "Katakan yang sebenarnya, apakah ini benar-benar diberikan oleh Yu Huang?" 7 kaisar menatap tajam, namun jawaban Fang Han tetap tenang. "Benar, dan ada satu hal lagi. Yu Huang bukan guruku." Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Dia adalah kakak seperguruanku." Sunyi. Lalu, seluruh aula meledak dalam kegemparan. Aura semua orang bergetar, tatapan mereka berubah drastis. Namun Fang Han tetap duduk tenang, seperti penguasa yang telah berdiri di puncak. "Hari ini aku memanggil kalian semua. Ada satu hal besar yang akan diumumkan." Suasana langsung hening. Semua orang menatapnya, menunggu kata berikutnya, karena mereka tahu, hari ini, Sekte Yu Hua akan berubah selamanya. Kekuatan Fang Han kini sudah disaksikan oleh banyak kaisar. 8 pagoda telah menjadi artefak abadi tingkat raja, cukup untuk menekan dan membunuh kaisar. Tidak ada satupun yang berani meremehkannya. Terlebih lagi, ia telah mencapai ranah dewa. Ditambah Wu Gui Santu, 8 pagoda, serta kemampuan memanggil Kaisar Buddha Tianchan. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menekan seluruh situasi. Jika tidak, ia sudah lama ditekan, bahkan dibunuh. Di dunia kultivasi, hanya yang kuat yang berhak berbicara. Aula pengadilan menjadi sunyi. Semua menatap Fang Han, menunggu kata-katanya, dan akhirnya, suaranya menggema. 5 tetua klan Hua bersekongkol dengan Kaisar Yan, Kaisar Pembunuh, Kaisar Hati, dan Kaisar Kegelapan. Mereka mencoba membunuh pemimpin sekte. Namun aku dan kakak seperguruan Yu Huang telah membongkar semuanya. Semua kaisar itu sudah kubunuh. 5 tetua klan Hua telah dihapus kultivasinya dan berada di tangan Yu Huang. Namun kakak tidak tega membersihkan klan Hua. Jadi hari ini, aku yang akan melakukannya. Klan Hua adalah kanker sekte. Harus dibasmi sepenuhnya. Suaranya seperti guntur, mengguncang seluruh aula. Semua orang terpaku, sulit percaya. Tiba-tiba, seorang santo klan Hua berteriak histeris. "Bohong, kau pasti bersekongkol dan membunuh para kaisar itu sendiri." Semua orang serang dia, namun, suaranya tiba-tiba terhenti. Dalam sekejap, tubuhnya sudah berada di tangan Fang Han. Dicekik, tak ada yang melihat bagaimana ia bergerak. Bahkan 7 kaisar pun terkejut. "Kau Hua Gang," kata Fang Han tenang. "Bakatmu tidak buruk, sayangnya kau berasal dari klan Hua. Dan itu cukup untuk menentukan nasibmu." Hua Gang meraung marah. "Kau berani menyentuhku, bencana akan menimpamu." Fang Han menggeleng pelan, keras kepala. "Kalau kau memohon, aku masih bisa memberimu jalan hidup. Sekarang, sudah terlambat. Berhenti." 7 kaisar akhirnya bergerak bersamaan. "Letakkan dia, masalah ini harus diselidiki. Panggil Yu Huang kembali." Namun, Fang Han menatap dingin. "Aku memegang token sekte. Kalian masih berani melawanku. Itu kejahatan besar." Wus, tubuhnya tiba-tiba terpecah menjadi 7 bayangan. Setiap bayangan membawa satu peradaban. Peradaban dewa, peradaban Buddha, peradaban naga, peradaban pedang, peradaban Konfusianisme, peradaban abadi, peradaban sihir. 7 kekuatan bersatu, langit dan bumi beresonansi. Bom, serangan 7 kaisar langsung dihancurkan. Seluruh aula bergetar hebat. 7 kaisar mundur, wajah mereka berubah drastis.
dia menahan serangan gabungan kita. Ini tidak mungkin. Mereka akhirnya menyadari, kekuatan Fang Han sudah jauh melampaui perkiraan. Ia benar-benar mampu melawan 7 kaisar, tanpa menggunakan kartu terkuatnya sekalipun. Sementara itu, di tangannya, Hua Gang, bom, meledak, lenyap sepenuhnya, tak tersisa. Kemudian, Fang Han memadatkan seluruh esensinya menjadi simbol, lalu menembakkannya ke tubuh Dao Su. Dalam sekejap, aura Dao Su melonjak, langit memanggil kesengsaraan, namun langsung ditekan. Kultivasinya naik pesat, langsung mencapai setengah langkah dewa. Ini hanyalah 1% dari kekuatan Hua Gang. Seluruh aula terguncang, dia membunuh Santo seperti membunuh semut. Orang-orang klan Hua langsung mengamuk. Kita lawan, klan Hua tidak akan tunduk. Lebih baik hancur daripada menyerah. Namun Fang Han berdiri, aura menekan langit dan bumi. Kalian bukan giok, kalian adalah kotoran, kanker sekte. Wus, seorang Santo klan Hua lainnya, tubuhnya langsung berlubang, kemudian hancur, lenyap menjadi simbol, langsung diberikan pada Su Kongzi. Kultivasinya melonjak, semua orang gemetar, namun klan Hua tidak menyerah. Mereka berkumpul, membakar darah, mengaktifkan garis keturunan. Seluruh sekte Yu Hua bergetar, energi kuno bangkit, di kehampaan. Sosok raksasa perlahan terbentuk, aura kuno menyelimuti segalanya, tekanan turun seperti langit runtuh. Bayangan itu, mirip Hua Tianjun, semakin lama semakin nyata, langit dan bumi beresonansi, semua orang hampir tidak bisa bernapas. Bahkan 7 kaisar, mulai gemetar, lalu, satu persatu, berlutut, pendiri sekte, telah muncul kembali, aura menekan langit dan bumi. Kekuatan mengguncang kehampaan, situasi berubah drastis. Sisa kehendak suci yang ditinggalkan oleh Hua Tianjun di dalam sekte Yu Hua akhirnya benar-benar terbangkitkan. Sosok tinggi terbentuk di kehampaan. Aura kuno menekan langit dan bumi. Kekuatan mengguncang kehampaan. Hanya dengan keberadaannya saja, para kaisar hampir tidak bisa bernapas. Dengan satu gerakan tangan, seluruh energi sekte Yu Hua berada dalam kendalinya. Formasi besar sekte seakan hidup kembali. Jika kekuatan ini benar-benar diaktifkan sepenuhnya, bahkan penguasa langit pun membutuhkan waktu lama untuk menembusnya. Situasi langsung berubah mematikan, namun Fang Han tetap tenang. Semua ini sudah dalam perhitungannya. 5 tetua klan Hua sudah dihancurkan. Kesadaran ini tidak memiliki banyak kekuatan. Aku akan menghancurkannya sebelum benar-benar bangkit. Wus, tubuhnya bergerak. Ia langsung menerjang ke arah para santo klan Hua. Wu Gui Santu terbuka, 8 pagoda berputar, kitab era terbentang. Di belakangnya, Kaisar Buddha Tianchan muncul, aura menekan langit dan bumi. Klan Hua akan dimusnahkan hari ini. Bom, satu serangan jatuh, puluhan ahli langsung meledak menjadi kabut darah. Jiwa raga hancur, hukum berhamburan di udara, para santo klan Hua menjadi gila. Ini saat hidup dan mati. Mari kita bertaruh segalanya. Mereka membakar darah, mengorbankan tubuh, memanggil leluhur mereka. Hua Tianjun bangkitlah. Tubuh mereka retak, darah menyembur, energi melonjak. Sosok Hua Tianjun semakin nyata. Di kejauhan, Hua Zentian dan yang lain tertawa dingin. Sekuat apapun dia, tidak mungkin melawan kekuatan leluhur. Kali ini dia pasti mati. Namun, Fang Han sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Serangan pamungkas diluncurkan, semua kekuatan digabungkan, menuju sosok Hua Tianjun. Namun, tiba-tiba, suara agung menggema, berhenti, waktu seakan berhenti. Semua serangan Fang Han terhenti di udara. Hua Tianjun benar-benar berbicara, siapapun tidak boleh mengacaukan sekte Yu Hua. Aku akan kembali, mulai sekarang, Yu Huang dan orang ini diusir dari sekte. Siapapun boleh membunuh mereka. Pemimpin sekte berikutnya, Hua Tiandu. Suara itu mengguncang seluruh sekte. Kemudian, telapak raksasa turun, menekan ke arah Fang Han. Namun, ia tidak panik. Apakah kau masih tidak muncul? Seketika, langit pecah. Cahaya harta turun dari kehampaan. Sebuah tongkat muncul. Aura legendaris menyelimuti segalanya. Tongkat legenda, bom, langsung menusuk ke arah sosok Hua Tianjun. Retakan muncul. Bayangan itu mulai hancur. Seluruh sekte bergetar. Para kaisar gemetar. Itu artefak suci. Tongkat legenda milik Duo Bao Tianjun. Tak ada yang berani bergerak. Pertarungan ini sudah melibatkan tingkat penguasa langit.
Dalam sekejap, sosok Hua Tianjun hancur. Energi sekte kembali kacau. Fang Han langsung memahami situasi. Ini adalah perhitungan besar. Sekarang, ia memiliki identitas baru. Pewaris Duo Bao Tianjun. Statusnya menjadi jauh lebih kuat. Tanpa ragu, ia kembali bergerak. Bom! Langkahnya menghancurkan ruang. Formasi darah runtuh. Semua anggota klan Hua tetap di sini. Tidak satu pun boleh lolos. Para santo klan Hua panik. Cepat lari, kita harus bertahan. Namun sudah terlambat. Wus! Fang Han menghilang, lalu muncul kembali di berbagai tempat. Bom! 3 santo langsung hancur bersama ruang. Di arah lain, beberapa santo terpotong menjadi kabut darah. Di jalur pelarian, puluhan ahli hancur bersama ruang. Jeritan memenuhi langit. Ini bukan lagi pertarungan. Ini pembantaian. Tak ada yang bisa melawan. Tak ada yang bisa kabur. Dengan 8 pagoda yang menekan, tak satu pun jalan tersisa. Para kaisar hanya menonton. Mereka tidak berani bergerak, karena ini sudah melibatkan penguasa langit. Akhirnya, seluruh klan Hua runtuh. Darah mereka menghilang. Hanya keheningan yang tersisa. Kaisarmu menatap dalam, lalu berkata pelan, Sekte Yu Hua akan berubah. Dan hari itu, benar-benar menjadi titik balik sejarah. Langit dan bumi beresonansi. Para santo klan Hua satu demi satu gugur. Di bawah tinju Fang Han, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Di bawah tekanan Wu Gui Santu dan 8 pagoda, bahkan kaisar pun bisa dibunuh. Apalagi hanya santo, setiap santo yang mati, semua hukum, energi darah, dan kekuatan mereka dimurnikan menjadi simbol. Simbol-simbol itu melayang di udara. Siapapun yang mendapatkannya, bisa mewarisi seluruh kekuatan dan pengalaman kultivasi. Tak terbayangkan nilainya, namun Fang Han tidak sembarangan menggunakannya. Ia tahu, jika seluruh klan Hua dimusnahkan tanpa pengganti, kekuatan sekte akan anjlok drastis. Maka, ia mulai membagikan simbol itu kepada murid yang setia. Dao Su, Su Yunyun, dan lainnya, semua mendapatkan manfaat besar. Bahkan Sun Sipainting langsung membangkitkan kekuatan masa lalunya. Sebuah kuas muncul di tangannya. Lukisan terbentuk di udara, aura suci menyebar, langit dan bumi beresonansi. Bom! Di sisi lain, puluhan dewa misterius klan Hua dihancurkan menjadi daging. Langsung dilahap 8 pagoda, dimurnikan, menjadi energi murni. Kemudian, simbol naga leluhur disalurkan ke para murid. Beberapa langsung mengalami terobosan, kesengsaraan turun, kekuatan mereka melonjak. Tak lama kemudian, seluruh klan Hua hampir musnah. Hanya tersisa 3 orang, Zhu Chongyang, Wan Xian, Hua Zentian. Fang Han menatap mereka dingin. Kalian bertiga, berlutut dan memohon, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni. Suasana menjadi tegang. Tiba-tiba, Wan Xian berlutut, Saudara Fang, ampuni aku. Aku tidak ada hubungan dengan klan Hua. Namun, bom, tubuhnya langsung meledak, menjadi simbol, masuk ke tubuh seorang murid. Orang seperti ini, tidak berguna. Pengkhianat hari ini akan mengkhianat besok. Tatapan Fang Han beralih. Kedua orang tersisa. Hua Zentian tertawa dingin. Kau akan mati. Hua Tianjun akan kembali. Para leluhur kami akan kembali. Semua ini belum berakhir. Beberapa orang langsung pucat. Karena memang benar, masih ada ahli klan Hua yang hilang. Jika mereka kembali, masalah besar akan muncul. Namun Fang Han tidak peduli. Bagus. Kau punya tulang. Wus. Ia langsung menghancurkan Hua Zentian. Namun, ia sengaja membuatnya merasakan penderitaan. Jeritan menggema. Baru kemudian, kesadarannya dimusnahkan. Klan Hua resmi musnah. Dalam sekte Yu Hua, garis keturunannya terputus. Saat itu, token sekte di tangan Fang Han bergetar. Kekuasaan meningkat. Semua formasi kini sepenuhnya berada dalam kendalinya. Tak ada lagi penghalang. Ia benar-benar menjadi penguasa sekte. Kini, tinggal 1 orang, Zhu Chongyang. Fang Han berkata, berlutut, aku tahu kau punya peluang besar. Aku bisa memberimu jalan hidup. Namun Zhu Chongyang berdiri tegak. Kalau mau membunuh, bunuh saja. Aku tidak akan tunduk. Ia tersenyum dingin. Aku memiliki jejak di dunia kebenaran. Aku tidak bisa benar-benar mati. Setiap kematian hanya membuatku lebih kuat. Fang Han menyipitkan mata. Ia mencoba menghitung takdirnya. Namun memang benar, nasib Zhu Chongyang sulit diputus. Menarik, ia tidak membunuhnya.
Sebaliknya, ia menggunakan teknik kausalitas, mengurung Zhu Chongyang sepenuhnya, menjadikannya tawanan hidup. Karena kau tidak bisa mati, aku akan membuatmu tidak bisa hidup. Zhu Chongyang langsung terkejut. Ia disegel, dimasukkan ke dalam 8 pagoda. Api naga membakar, jeritannya menggema, semua orang merinding. Setelah semuanya selesai, Fang Han kembali duduk di singgasana. Tatapannya menyapu seluruh aula. Pembersihan selesai. Mulai sekarang, siapapun yang menyebarkan kejadian hari ini akan berakhir seperti dia. Suasana menjadi sunyi. Tak ada yang berani berbicara. Semua orang tahu, hari ini, Sekte Yuhua benar-benar berubah, dan seorang penguasa baru telah lahir. Fang Han kini benar-benar duduk di posisi tertinggi Sekte Yuhua. Tak seorang pun berani menentangnya. Pembersihan berdarah terhadap seluruh klan Hua telah mengguncang hati semua orang. Bahkan bayangan Hua Tianjun pun tidak mampu menekannya. Ini benar-benar mengokohkan fondasinya. Ia memandang 7 kaisar di hadapannya. Bagaimana? Kalian masih tidak setuju? Sekarang Sekte Yuhua telah bersih. Tanpa klan Hua, kita bisa membangun kembali kejayaan. Suasana hening sejenak. Kemudian salah satu kaisar membuka suara. Kabar ini harus ditutup. Jika tersebar, sekte akan terguncang. Fang Han mengangguk pelan. Tunda saja, waktu akan berpihak pada kita. Ketika aku kembali dari pertempuran jenius surga, segalanya mungkin sudah berubah. Perkataan itu membuat semua orang sedikit terdiam. Aura percaya diri itu terlalu kuat. Seolah langit dan bumi berada dalam genggamannya. Kemudian pembicaraan berlanjut. Kali ini suasananya berbeda. Tanpa klan Hua, tak ada lagi tekanan, tak ada lagi dominasi. Para kaisar dan tetua mulai berbicara bebas. Untuk pertama kalinya, aula keputusan terasa hidup. Salah satu kaisar kemudian bertanya, harta klan Hua, bagaimana pembagiannya? Senyum tipis muncul di wajah Fang Han. Kalian yang kelola, gunakan untuk membina murid. Jawaban itu membuat 7 kaisar langsung senang. Ini bukan sekadar harta, ini adalah akumulasi ratusan juta tahun. Tak ternilai, namun wajah Fang Han tiba-tiba menjadi dingin. Tapi ingat, kita bukan lagi sekte lama. Klan Hua sudah lenyap. Mulai sekarang, sekte ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ucapan itu seperti petir. Seseorang langsung menyela, apakah kita akan menghapus simbol Hua Tianjun? Benar, jawaban itu tegas. Kita harus mengutus masa lalu. Jika ingin bangkit, kita harus membangun yang baru. Aura dingin menyelimuti ruangan. Namun seorang kaisar masih ragu. Jika Hua Tianjun benar-benar kembali, kita tidak bisa melawan penguasa langit. Tatapan Fang Han berubah tajam. Jangan khawatir, aku punya pendukung. Dan dia tidak kalah dari Hua Tianjun. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Mereka akhirnya benar-benar yakin. Di belakang Fang Han, ada eksistensi setingkat penguasa langit. Tak lama kemudian, bom, langit sekte Yuhua bergetar. Sebuah suara menggema dari luar. Nangong Sang datang berkunjung. Semua kaisar terkejut. Aura itu bukan biasa. Fang Han melambaikan token. Ruang terbuka. Sebuah lorong terbentuk. Dari dalamnya, seorang pria berpakaian putih berjalan perlahan. Setiap langkahnya seolah menekan kehampaan. Langit dan bumi beresonansi. Ia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Nangong Sang kini berada di ranah dunia dan kehidupan menyatu. Ia masuk ke aula, melihat Fang Han duduk di singgasana. Ekspresi terkejut muncul. Aku tidak menyangka, kau sudah sampai sejauh ini. Fang Han tersenyum. Kau datang membawa kabar. Nangong Sang mengangguk. Aku baru saja bertarung bersama Yu Huang. Semua orang langsung terkejut. Yu Huang masih di luar. Ya, ia sedang membantai pasukan barbar. 4 kaisar barbar telah dibunuh olehnya. Totem semakin kuat. Aura kekaguman terlihat jelas di wajahnya. Jika terus seperti ini, totem itu bisa menjadi artefak nomor 1 di surga. Fang Han sedikit mengernyit. Dia masuk terlalu dalam ke wilayah barbar. Itu berbahaya. Namun Nangong Sang menggeleng. Para penguasa langit saling menahan. Mereka tidak akan sembarangan turun tangan. Selama bukan penguasa langit yang muncul, Yu Huang hampir tak terkalahkan. Suasana kembali hening. Semua orang merasakan sesuatu. Sekte Yu Hua sedang bangkit. Dengan 2 sosok, Fang Han dan Yu Huang, masa depan mereka akan mengguncang seluruh surga. Mendengar kesedihan Nangong Satnis, para murid Sekte Yu Hua, para tetua, para putra suci,
dan para kaisar akhirnya sedikit mengendurkan ketegangan mereka. Sekte Yuhua masih berdiri. Mereka terus membunuh kaum barbar, dan kekuatan mereka semakin hari semakin meningkat. Tampaknya Sekte Yuhua tidak melemah akibat pembersihan klan Hua, justru menjadi semakin kuat. Jika Yu Huang benar-benar berpeluang menembus ke ranah penguasa langit, maka bahkan jika Tianting tidak bisa langsung mengendalikan mereka, Sekte Yu Hua tetap bisa berdiri sejajar dengan keluarga besar seperti klan Makino dan klan Huangfu, berada di puncak kekuatan dunia abadi. Dan Feng, kedatanganku kali ini tentu bukan hanya untuk mengatakan ini. Kaisar memiliki urusan penting yang harus kusampaikan. Sambil berbicara, Kaisar Nangong mengibaskan lengan bajunya. Wus, cahaya bersinar melesat keluar. 5 sosok jatuh ke dalam aula penguasa, menampakkan wujud mereka. Mereka adalah 5 tetua klan Hua, Hua Wenchang, Hua Wenbin, Hua Wenwu, Hua Wentian, dan Hua Wencheng. Kelima orang ini, yang kini jatuh ke dunia abadi dalam kondisi menyedihkan, seluruh hukum mereka telah runtuh. Namun kutukan di mulut mereka tidak berhenti. Yu Huang, kau tidak akan mati dengan tenang. Jika Hua Tianjun datang, kalian semua akan mati. Kakak, kita sepertinya berada di aula penguasa Sekte Yu Hua. Hua Wenbin tiba-tiba berkata, apa, aula penguasa? Yu Huang berani membawa kita ke sini. Apa dia tidak takut pemberontakan dari klan Hua? Namun ketika mereka melihat singgasana tinggi di atas, tempat Fang Han duduk, seluruh tubuh mereka langsung membeku. Hua Wenchang menyapu pandangan ke sekeliling, tidak melihat satupun anggota klan Hua. Wajahnya langsung berubah drastis. Kaisar Bing, kau datang tepat waktu. Yu Huang dan bocah ini mencuri artefak. Cepat kumpulkan seluruh klan Hua, kita akan mengadili mereka. Namun suara dingin terdengar. Hua Wenchang, berhentilah membuang tenaga. Era klan Hua sudah berakhir. Seluruh klan Hua telah dimusnahkan oleh Feng. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Para tetua, putra suci, dewa, bahkan para dewa emas di aula langsung bergemuruh. Klan Hua benar-benar melanggar hukum. Pantas dimusnahkan. Mereka seperti kanker sekte. Akhirnya mereka mati. Kita bisa bernapas lega. Selama ini, banyak murid ditekan oleh klan Hua. Sekarang, semua dendam meledak. Dimusnahkan. Mustahil. Mustahil. Hua Wenchang berteriak histeris. Klan Hua adalah penguasa Sekte Yu Hua. Hua Tianjun akan datang. Kalian semua akan dihancurkan. Namun seorang kaisar berkata dingin. Pikiran ilahi Hua Tianjun sudah turun, dan telah dihancurkan. Tidak ada harapan lagi bagi kalian. Hua Tianjun bukan tandingan duo Bao Tianjun. Wajah Hua Wenchang langsung menua puluhan ribu tahun. Namun tiba-tiba, ia meraung. Kalian berbohong. Cukup. Suara Fang Han mengguncang seluruh aula. Aura menekan langit dan bumi. Hari ini, aku akan menunjukkan sesuatu kepada kalian. Tangannya bergerak. Wus. Langit terbelah. Awan tersibak. Sebuah aula besar muncul, kuil utama sekte. Di tengahnya berdiri patung Hua Tianjun. Pecah. Fang Han bangkit dari singgasana. 8 pagoda melayang di belakangnya. Naga sejati meraung, energi membentuk arus besar. Bom, serangan menghantam patung. Formasi pelindung muncul, menahan serangan. Namun Fang Han hanya tersenyum dingin. Bahkan pikiran ilahi Hua Tianjun telah dihancurkan, patung ini berani menghalangiku. Tangannya berubah. Sebuah pisau panjang seperti sungai takdir muncul. Dalam sekejap, seluruh formasi hancur. Kepala patung Hua Tianjun jatuh ke tanah. Darah mengalir. Bom! Dengan satu pukulan, seluruh tubuh patung hancur berkeping-keping. Legenda runtuh. Kepercayaan hancur. Di dalam sekte Yu Hua, patung leluhur dihancurkan sepenuhnya. Langit dan bumi seolah bergetar. Semua orang terpaku. Namun kemudian, bagus. Hancurkan. Feng tak terkalahkan. Sorakan menggema. Biadab. 5 tetua klan Hua hampir kehilangan akal. Iman mereka hancur. Namun Fang Han tetap tenang. Kalian adalah pelaku utama. Tidak bisa dibiarkan hidup. Ia mengangkat tangannya. Bom! Hua Wenchang langsung meledak menjadi kabut darah, lalu terbakar menjadi ketiadaan. 4 lainnya menyusul. Jeritan mereka hanya bertahan beberapa napas. Lalu, lenyap sepenuhnya. Sekarang, akhirnya tenang. Semua orang berpikir sama. Nangong Satnis memandang Fang Han dengan mata dalam. Feng, metode seperti ini benar-benar kejam. Kau bahkan menghancurkan simbol leluhur. Kau pasti akan melampauiku.
Fang Han tersenyum tipis. Aku sudah melampauimu sekarang. Rapat selesai. Klan Hua telah dimusnahkan. Aku akan pergi ke pertempuran jenius di Tianting. Seorang kaisar memperingatkan. Jangan meremehkan. Banyak jenius tersembunyi akan muncul. Fang Han tersenyum ringan. Aku sudah melewati tak terhitung pertempuran. Bagaimana mungkin aku kalah? Ia berjalan turun dari singgasana. Lalu melemparkan perintah bulu kepada 7 kaisar. Kalian urus sekte ini. Aku akan membawa murid inti mengikuti pertempuran jenius. Pertempuran jenius di Tianting akan dibagi menjadi beberapa tingkat. Tingkat Dewa Emas, tingkat Putra Suci, dan tingkat yang lebih tinggi. Hadiah besar menanti. Bahkan penguasa langit seperti Eternal Tianjun akan mengamati langsung. 7 kaisar menjawab serempak. Kami akan membangun kembali sekte Yuhua. Dan membawa sekte ini menuju puncak dunia abadi. Baik, ayo berangkat. Fang Han mengibaskan lengan bajunya. Wus! Beberapa putra suci sekte Yuhua serta para ahli Dewa Emas langsung tersapu dan dimasukkan ke dalam artefak ruang miliknya. Setelah itu, ia terbang keluar dari dunia abadi sekte Yuhua bersama Nangong Satnis. Tepat sekali, aku juga akan pergi ke surga. Kita bisa berjalan bersama. Nangong Satnis melirik Fang Han yang berjalan di sampingnya. Tugasku kali ini adalah memimpin para murid klan Nangong untuk mengikuti pertempuran jenius di Tianting. Awalnya, keluargaku memiliki beberapa jenius mengerikan yang sangat percaya diri, tapi setelah muncul sosok sepertimu, semua orang hanya bisa mundur. Fang Han menggeleng pelan. Sejujurnya, aku tidak tertarik dengan pertempuran jenius ini. Di mataku, itu hanya seperti permainan anak-anak. Aku pergi ke surga untuk menemui seseorang. Nangong Satnis tersenyum tipis. Seorang wanita, dan seseorang yang sangat berarti bagimu. Fang Han menatapnya tajam. Jangan menatapku seperti itu. Aku memang tidak bisa melihat semua rahasiamu. Kau jelas bukan orang biasa, mungkin reinkarnasi tokoh besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin penguasa langit melindungimu? Tapi, aku adalah kaisar cinta. Terhadap perasaan, aku sangat peka. Aura emosimu terlihat jelas bagiku. Pakaian putihnya berkibar, langkahnya santai namun penuh wibawa. Fang Han tetap tenang. Kaisar cinta, hanya gelar kosong. Ayo, kita ke surga. Baik, Nangong Satnis mengangkat kedua tangannya. Langit langsung retak. Sebuah jalur ruang terbuka, menembus langsung menuju surga. Kita akan segera tiba. Kali ini Tianting sangat memperhatikan pertempuran jenius. Semua murid dari berbagai sekte akan ditempatkan di berbagai wilayah berkah di surga. Beberapa bahkan bisa berkultivasi di sana, kesempatan langka. Aku punya kenalan di Tianting. Dia bisa membantu kita mendapatkan tempat kultivasi yang bagus. Fang Han tersenyum ringan. Tempat kultivasi, sampai perlu diperebutkan. Nangong Satnis langsung menjadi serius. Kau tidak mengerti, tempat lain mungkin biasa saja. Tapi surga berbeda. Di sana, ada urat nadi surga. Bahkan untuk kita, itu sangat bermanfaat. Itu adalah energi utama untuk menembus penguasa langit. Fang Han sedikit terkejut. Masih ada hal seperti itu. Tianting benar-benar mengeluarkan urat nadi surga. Tampaknya pertempuran ini memang sangat penting. Nangong Satnis mengangguk. Mungkin karena invasi kaum barbar kali ini terlalu besar. Dulu, Tianting selalu memecah belah sekte-sekte besar. Tapi sekarang, mereka ingin menyatukan semuanya. Kaum barbar yang selama ratusan juta tahun bersembunyi di wilayah terpencil, kini tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh. Ini membuat banyak tokoh besar di Tianting panik. Fang Han mengangguk perlahan. Serangan mendadak seperti ini, pasti sudah diperhitungkan matang. Mereka tidak mungkin gegabah. Setidaknya, mereka memiliki peluang besar untuk menang. Benar, jawab Nangong Satnis. Yu Huang sendiri pergi ke wilayah barbar untuk menyelidiki rahasia terbesar mereka. Jika berhasil, itu akan menjadi jasa besar. Bahkan Tianting harus memberikan urat nadi surga sebagai hadiah. Dan saat itu, sekte Yuhua akan benar-benar bangkit. Fang Han bergumam pelan, urat nadi surga, ia memahami betul arti kekuatan ini. Sekte biasa hanya memiliki urat nadi roh tingkat rendah hingga suci. Namun urat nadi surga berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Jika sekte Yuhua memilikinya, waktu bisa dipercepat, energi melimpah tanpa batas. Dalam waktu singkat, kekuatan sekte bisa meningkat ratusan kali lipat. Aku benar-benar menantikan perjalanan ini.
Urat nadi surga bahkan bisa melahirkan roh penguasa langit. Dan para penguasa langit di Tianting, Eternal Chaos. Killing, Lady. Fang Han menyipitkan mata, terutama Lady Tianjun. Aku harap dia tidak melihat sesuatu dalam diriku. Dalam hatinya, ada sedikit ketegangan. Seorang penguasa langit bisa membunuhnya hanya dengan satu pikiran. Namun ia percaya, Chaos Tianjun pasti sudah mengatur segalanya. Keduanya melaju cepat, menembus lapisan ruang demi ruang, melintasi badai ruang, pusaran waktu, lautan api, dan zona kehampaan. Setelah 1 hari 1 malam, bom, di hadapan mereka muncul sebuah istana raksasa tak terbatas. Membentang triliunan mil, berdiri di atas 9 langit. Itulah Tianting. Ini pertama kalinya Fang Han melihatnya dari dekat. Megah, tak terbayangkan, seolah mampu menekan seluruh alam semesta. Ia merasakan dirinya sekecil debu. Kapan aku bisa mencapai tingkat seperti ini? Menciptakan surga, menguasai langit dan bumi. Keduanya terus maju, mendekati gerbang wilayah Tianting. Tiba-tiba, ruang bergetar hebat, formasi besar aktif. Siapa di sana? Wus! Puluhan penjaga muncul. Semua adalah ahli tingkat suci, mengenakan baju perang dan memegang tombak panjang. Aura mereka mengguncang kehampaan. Nangong Satnis melangkah maju. Aku Nangong Satnis, pemimpin tim klan Nangong untuk pertempuran jenius. Ini adalah Fang Han, putra suci Sekte Yuhua, pemimpin tim mereka. Seorang penjaga tampak terkejut. Kaisar Nangong, kultivasimu meningkat sangat cepat. Tahun lalu masih kaisar awal, sekarang sudah mencapai puncak ranah. Nangong Satnis tertawa. Sudah lama tidak bertemu, Hui Seng. Bawa kami masuk, dan bantu kami mendapatkan tempat kultivasi terbaik. Aku akan memberimu hadiah. Hui Seng mengangguk. Aku bisa mengatur satu gua kultivasi tingkat tinggi. Tapi yang lain, ia melirik Fang Han. Nangong Satnis berkata, dia sahabatku, atur bersama. Hui Seng masih ragu. Biasanya, tim dipimpin oleh kaisar. Kenapa Sekte Yuhua hanya mengirim seorang putra suci? Fang Han berkata tenang. Para kaisar kami sedang membunuh musuh di luar. Aku saja sudah cukup. Para penjaga menatapnya, namun tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Akhirnya mereka membuka jalan. Namun saat mereka hendak masuk lebih dalam, sebuah suara dingin terdengar dari depan. Gua kultivasi Yudong sudah kami pesan. Klan Nangong masih ingin ikut campur. Siapa? Wajah Nangong Satnis langsung mendingin saat mendengar suara itu. Di depan, riak ruang bergetar. Beberapa sosok berjalan keluar. Jubah mereka bersulam burung besar berwarna hitam, menyerupai gagak kuno, membawa aura kutukan zaman purba. Begitu muncul, mereka menatap Nangong Satnis dengan provokatif. Namun terhadap Fang Han, mereka bahkan tidak melirik. Salah satu dari mereka memancarkan aura kaisar. Tangannya bergerak perlahan, seperti memegang prinsip Yin dan Yang. Jadi klan Ouyang. Nangong Satnis tertawa dingin. Berani juga kalian muncul di hadapanku. Ouyang tuh, aku ingin melihat, dengan kualifikasi apa kau memimpin klan Ouyang bersaing dengan klan Nangong. Tanpa peringatan, ia langsung bergerak. Aura menekan langit dan bumi. Bayangan besar muncul di belakangnya. Bayangan itu mengenakan baju perang, lalu mengangkat busur raksasa. 10 anak panah terbentuk. Wus! 10 panah berubah menjadi naga purba, membawa tekanan mengerikan, langsung melesat ke arah Ouyang Tu. Teknik panah yang mengerikan, ranah langit dan bumi. Ouyang Tu terkejut. Artefak muncul satu persatu di tubuhnya. Tangannya membentuk segel, mencoba menahan serangan. Namun, bayangan di belakang Nangong Satnis meraung. Sayap hitam muncul, energi jahat melonjak. Ia menekan panah dengan kekuatan tambahan. Bom! Semua artefak Ouyang Tu meledak satu persatu. Ia memuntahkan darah. Berani, berhenti. Ini wilayah Tianting. 3 sosok kaisar lain muncul di belakang Ouyang Tu, jelas bala bantuan dari keluarga lain. Mereka menyerang bersama. 3 cahaya suci melesat. Baru kali ini serangan Nangong Satnis berhasil ditahan. Nangong Satnis hanya mendengus. Bagus. Klan Ouyang dan klan Gongyang bekerja sama. Mau melawanku bersama-sama. Datang saja. Bayangan lain muncul di belakangnya. Jika yang sebelumnya gelap dan jahat, yang ini terang dan suci. Keduanya bertolak belakang, namun justru saling melengkapi. Keempat kaisar lawan langsung mundur, wajah mereka berubah drastis. Kau sudah memadukan 2 tubuh hukum.
Ini, ranah langit dan bumi. Ouyang Tu benar-benar terkejut. Setahun lalu kau masih lemah, bagaimana bisa mencapai tingkat ini? Saat ketegangan memuncak, berhenti, dilarang bertarung di wilayah Tianting. Para penjaga surga datang dari segala arah. Nangmong Satnis tersenyum dan menarik kembali kekuatannya. Feng, ini klan Ouyang dan klan Gongyang. Sedikit konflik lama, mereka hanya mencari masalah. Sayangnya, mereka tidak tahu aku sudah mencapai ranah langit dan bumi. Fang Han mengangguk santai. Bagus. Nangmong Satnis melangkah maju dengan dominan. Ouyang Tu, kau sudah tahu tingkatku sekarang. Hanya kepala keluargamu yang layak bicara denganku. Sekarang, nyahlah. Gua kultivasi Yudong itu milik kami. Klan Ouyang dan Gongyang saling pandang. Wajah mereka jelek. Jelas mereka menabrak tembok baja. Namun jika mundur, kehilangan muka. Tiba-tiba, seorang murid klan Ouyang berteriak. Leluhur, dia itu Feng dari Sekte Yuhua. Dialah yang membunuh tetua Ouyang Chang. Suasana langsung berubah. Semua mata tertuju pada Fang Han. Tatapan tajam, niat membunuh membubung. Jadi kau Feng, orang yang terkenal di uji coba darah. Dan membunuh tetua kami di luar. Ouyang Tu menatap tajam. Panggil Kaisar Sektemu untuk menjelaskan. Fang Han tetap tenang, tidak terpengaruh tekanan sedikit pun. Pemimpin sekte kami sedang membunuh musuh. Aku yang memimpin tim. Soal Ouyang Chang, benar, aku yang membunuhnya. Semua orang terkejut, berani mengakui langsung. Namun, lanjut Fang Han. Dia yang menyerang lebih dulu. Dia ingin membunuhku, bahkan membunuh banyak orang di Hongqilou. Aku hanya membela diri. Jika tidak percaya, periksa saja Hongqilou. Suasana menjadi tegang. Semakin banyak orang berkumpul. Bisikan terdengar di mana-mana. Dia terlalu tenang. Orang seperti ini berbahaya. Jika dia tidak mati, Sekte Yuhua akan bangkit. Ini kesempatan klan Ouyang menyingkirkannya. Seorang dewa sejati dari klan Ouyang melangkah maju. Bagus, kau sudah mengaku. Membunuh orang, bayar nyawa. Aku akan menangkapmu sekarang. Ia langsung menyerang. Petir meledak. Teknik guntur menghantam seperti hukuman langit. Serangan pamungkas. Fang Han mendengus dingin. Cari mati. Ia mengibaskan lengan. Bom. Semua serangan hancur seketika. Pria itu terpental, memuntahkan darah. Dalam sekejap, Fang Han sudah menangkapnya. Seperti menangkap ayam. Klan Ouyang berani menyerangku. Kalau begitu, mati. Api muncul di tangannya. Pak. Tubuh dewa sejati itu langsung terbakar. Jeritan mengguncang langit. Dalam beberapa napas, lenyap sepenuhnya. Bajingan. Ouyang Tu meledak marah. Aura kaisar melonjak. Ia melangkah maju, menekan Fang Han. Telapak tangannya turun. Segel besar terbentuk. Seperti kep kekaisaran yang menghancurkan segalanya. Fang Han tidak bergerak mundur. Tangannya berubah menjadi cakar naga. Energi naga meraung. Hukum bergetar. Ia seperti leluhur naga yang bangkit kembali. Bom. Kedua serangan bertabrakan. Ouyang Tu terpental. Pak. Pakaiannya hancur oleh kekuatan naga. Tubuhnya langsung terbuka tanpa perlindungan. Suasana hening seketika. Semua orang terpaku. Anjing-anjing rendahan, berani mencari masalah denganku. Fang Han berdiri dengan tangan di belakang punggung, aura kaisar terpancar tanpa tertahan. Siapapun yang berani melawanku, mati tanpa ampun. Tamparan tadi hanya untuk memberimu pelajaran. Jika masih keras kepala, aku akan langsung membunuhmu. Suara itu menggema, mengandung tekanan yang menembus jiwa. Semua ahli di sekitarnya merasakan ketakutan besar, seolah berhadapan dengan leluhur kematian. Nangmong Satnis pun terkejut. Ia tahu Fang Han kuat, namun tidak menyangka sekuat ini. Satu serangan saja sudah cukup mengguncang seorang kaisar. Teknik ini, kekuatan 8 Buddhisme, bahkan bisa menekan kaisar. Ia akhirnya benar-benar percaya, Fang Han memang telah memurnikan kekuatan mengerikan ke dalam artefaknya. Ouyang Tu menggertakkan gigi, wajahnya pucat lalu memerah. Cahaya menyelimuti tubuhnya, membentuk kembali pakaiannya. Ia marah, namun tidak berani bergerak. Kekuatan Fang Han barusan, bukan sesuatu yang bisa ia lawan. Kenapa tidak cepatnya? Fang Han berbicara dingin. Sebelum pergi, tinggalkan gua kultivasi itu. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan menekanmu. Dan soal Ouyang Chang, dia sendiri yang mencari mati. Berani mengungkitnya lagi, kalian akan menyesal seumur hidup. Nada suaranya penuh dominasi.
langsung menghina tanpa menahan diri. Seluruh anggota klan Ouyang wajahnya berubah hijau dan putih. Seorang kaisar dari klan Gong yang akhirnya tidak tahan. Bocah, kau terlalu sombong, mengandalkan artefak saja, kau kira dirimu hebat. Tatapan Fang Han langsung beralih. Dingin, mematikan, kau ini apa, berani bicara padaku seperti itu? Ingin mati. Dalam sekejap, aura mengerikan menyelimuti lawannya. Bayangan besar muncul di atas kepala kaisar itu. Itu adalah bayangan dari peta roh hantu. Tanpa ragu, Fang Han langsung membunuh. Tidak ada basa-basi. Seolah ia adalah putra penguasa langit, siapapun berani menyinggung, langsung dibantai. Peta roh hantu meledak, ribuan roh meraung. Bayangan penguasa hantu muncul samar. Langsung menekan kaisar klan Gongyang. Lepas. Kaisar itu meraung. Ia memanggil kekuatan penuh. Pedang hidupnya melesat keluar, membelah langit. Fang Han hanya berkata satu kalimat. Capricorn tak terbatas. Gelombang suara berubah menjadi tinju raksasa. Bom! Pedang langsung hancur. Tubuh kaisar itu retak. Darah menyembur dari seluruh pori-porinya. Setiap tetes darah langsung ditarik ke dalam peta roh hantu. Fang Han benar-benar hendak memurnikan seorang kaisar di depan umum. Ah! Selamatkan aku tidak ingin mati. Jeritan itu menggema, semua orang merinding. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Fang Han terlalu ganas. Namun tepat saat itu, bahaya besar datang. Fang Han merasakan sesuatu terlebih dahulu. Lalu, sebuah cahaya pisau muncul dari kehampaan. Seperti sungai besar yang mengalir deras. Di dalamnya, bayangan tak terhitung jumlahnya mengayunkan pedang. Makna pisau mencapai puncaknya. Seorang ahli tertinggi menyerang. Satu tebasan, langsung menuju Fang Han. Feng, hati-hati. Nangong Satnis langsung bergerak. Cahaya pedang membentuk lukisan Dao, mencoba menahan serangan. Namun, berani menghalangiku. Suara dingin terdengar dari dalam cahaya pisau. Bom, serangan Nangong Satnis langsung dihancurkan. Pisau itu terus melaju, langsung menghantam peta roh hantu. Wuwong. Jeritan hantu memenuhi langit. Artefak itu rusak berat. Lebih dari sepertiga kekuatannya lenyap. Fang Han merasakan nyeri tajam di jiwanya. Namun ia tetap tenang. Masuk kembali. Ia menarik artefak itu. Masih ingin mundur. Di bawah pisauku, tidak ada yang bisa lari. Cahaya pisau mengejar tanpa henti. Niat membunuh membubung ke langit. Fang Han mendengus. Ingin membunuhku. Kau pikir dirimu penguasa langit? Dalam sekejap, ia berubah. Manusia dan artefak menyatu. Tubuhnya berubah menjadi naga leluhur raksasa. 1000 zang panjangnya, tanduk bercabang, 10 cakar, aura kuno mengguncang kehampaan. Tinju era, raungan naga mengguncang langit. Seluruh ruang berubah. Rune naga menyebar seperti lautan. Semua orang terinfeksi kekuatan naga, bahkan musuh. Ouyang Tu tumbuh tanduk naga. Tubuhnya bergetar. Tanpa sadar, ia meraung seperti naga. Seluruh area berubah menjadi kerajaan naga. Semua makhluk tunduk. Hanya Nangong Satnis yang tetap sadar. Serang. Fang Han mengaum. Semua orang, bahkan musuh, menyerang bersama. Kekuatan gabungan menghantam cahaya pisau. Bom! Cahaya pisau retak. Jeritan terdengar. Lalu, hancur. Di kejauhan, seorang pria muncul. Tubuhnya tinggi. Memegang pisau raksasa. Ototnya bergetar, menyebabkan ruang meledak. Aura penghancur menyelimuti segalanya. Ia adalah Kaisar Pembantai, pemegang artefak tingkat raja, pisau pembantaian. Seorang ahli puncak ranah langit dan bumi. Di Tianting, namanya mengguncang banyak dunia. Serangan barusan, dialah pelakunya. Dan meskipun serangannya akhirnya dihancurkan, kekuatan yang ia tunjukkan, sudah cukup untuk mengguncang seluruh medan. Saat Kaisar Pembantai muncul, seluruh tempat langsung sunyi. Aura menekan langit dan bumi. Beberapa ahli yang tadi terpengaruh kekuatan naga perlahan kembali sadar. Fang Han memang tidak menggunakan kekuatan penuh. Jika ia benar-benar melepaskan seluruh kekuatan 8 Buddhisme, semua orang di sini bisa berubah menjadi naga sejati dan menjadi bagian dari kekuatannya. Barusan, ia hanya memaksa mereka menyerang. Kaisar Pembantai adalah penegak hukum Tianting. Salah satu yang terkuat. Kekuasaannya besar. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Fang Han menilai dalam hati. Orang ini memegang artefak tingkat raja. Pisau pembantaian. Ranahnya puncak, setara penguasa langit setengah langkah. Jika aku tidak menggunakan tubuh Kaisar Zen,
Aku tidak bisa menang. Bahkan jika digunakan, hasilnya belum tentu pasti. Jika ingin benar-benar mengalahkannya, aku harus menembus ranah kaisar. Saat ini, ia hanya bisa bertarung seimbang. Namun tidak takut. Dengan artefak tingkat raja di tangannya, ia tidak gentar terhadap siapapun di bawah penguasa langit. Fang Han tersenyum dingin. Kaisar pembantai, mereka yang memprovokasiku, apakah hanya mereka boleh menyerang, dan aku tidak boleh membalas? Wajah Kaisar pembantai dingin. Junior, aku hanya melihatmu menggunakan artefak untuk membunuh orang. Itu melanggar hukum Tianting. Aku akan mencabut hakmu mengikuti pertempuran jenius. Dan membawamu ke penjara surga. Ikut denganku. Kerumunan langsung gempar. Penjara surga, masuk mudah. Keluar, hampir mustahil. Nangmom Satnis langsung berbicara. Kau berlebihan. Ini hanya konflik kecil antar sekte. Kau ingin memperbesar masalah. Kaisar pembantai tersenyum dingin. Aku hanya menjalankan tugas. Feng, ikut denganku. Atau kehilangan kualifikasi. Apakah kau tidak peduli dengan kepentingan besar? Fang Han tertawa. Apa yang kau sebut kepentingan besar? Lebih berharga dari satu jari milikku. Nada suaranya berubah dingin. Aku adalah tokoh inti masa depan sekte Yuhua. Kau ingin menjebakku. Aku tahu, kau hanya alat. Ada orang di belakangmu. Tatapan Fang Han tajam. Jangan ikut campur terlalu dalam. Kemarahan penguasa langit bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Kaisar pembantai terdiam sejenak. Matanya berkilat. Jelas, ia tersentuh. Fang Han tahu, ini pasti permainan Kaisar Huang. Mereka ingin menjebaknya di Tianting. Menggunakan hukum sebagai alasan. Namun, Fang Han tidak akan tunduk. Ia punya latar belakang. Ia punya kekuatan. Ia tidak takut. Kau menyuruhku mundur. Wajah Kaisar pembantai berubah dingin. Bocah, hari ini kau harus ikut. Tidak ada pilihan. Fang Han membalik telapak tangannya. Sebuah tongkat muncul. Artefak bersinar. Aura kuno menyebar. Tongkat legendaris. Kaisar pembantai terkejut. Ini artefak yang terhubung ke dunia harta. Apakah dia pewaris Duo Bao Tianjun? Fang Han melangkah maju. Aura membubung. Karena kau ingin menindasku. Baik, aku tantang kau. Seluruh tempat gempar. Aku hanya seorang putra suci. Kau adalah Kaisar Puncak. Tapi hari ini, aku melawanmu. Jika aku kalah, aku ikut ke penjara. Jika kau kalah, berlutut dan minta maaf. Sunyi. Semua orang terpaku. Siapa Kaisar pembantai? Tokoh besar Tianting. Penguasa setengah langkah. Namun, Fang Han menantangnya langsung. Bisikan mulai terdengar. Dia gila, atau terlalu percaya diri. Apakah dia benar-benar punya latar belakang penguasa langit? Kalau iya, wajar dia berani. Nangmom Satnis mundur perlahan. Tersenyum. Ia tahu, Fang Han bukan orang biasa. Kaisar pembantai akhirnya berbicara. Awalnya marah. Lalu tenang, kau sangat sombong. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Ia menatap tongkat legendaris. Lalu berkata dingin, kau belum layak bertarung denganku. Membunuhmu hanya akan mencoreng namaku, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ia mengangkat pisau, niat membunuh membubung. Aku beri kau kesempatan, tahan 3 tebasanku. Jika kau tidak mati, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, hari ini, kau dan seluruh murid sekte Yuhua akan mati. Atmosfer langsung membeku. Langit dan bumi seakan berhenti bernapas. Pertarungan besar akan segera dimulai.